Oke teman, Bitcoin crash persis di tanggal 17 Agustus ya. Jadi benar-benar ketika hari kemerdekaan bukannya kita ngelihat pump terjadi, tetapi malah adanya big dump. Kira-kira ini triggernya apa sih? Apa yang tiba-tiba membuat Bitcoin bisa koreksi baru kali ini teman ya? Sedalam ini minus 7% hanya dalam satu hari ya. Dari awal tahun kalau misalkan kalian perhatikan, kita belum pernah tuh yang namanya mengalami koreksi sedalam ini. Paling-paling di tanggal 9 Maret tahun ini ya, ini cuman minus 5,73. Itu daily closingnya udah yang paling gede merahnya teman ya, 5,73. Jadi selain dari tahun lalu ya, November 2022, ini adalah koreksi terbesar di daily candle ya, sepanjang tahun 2023. Apakah ini akan men-trigger potensi reversal untuk Bitcoin? Maksudnya reversal itu apa? Maksudnya reversal adalah pembalikan dari yang sudah bullish teman-teman, yang sudah menjadi top teman-teman, kembali bearish lagi untuk Bitcoin gitu ya. Apakah ini adalah indikasinya teman-teman? Ini adalah pertanda pertama teman-teman, pertanda dump pertama untuk memulai bear market kembali atau tidak. Ya pastinya kita ngomongin bear market ini untuk potential correction ya, bukan maksudnya tiba-tiba oke, bear market lagi Bitcoin bakalan langsung ke level 13.000, enggak teman-teman. Cuman potential correction before teman-teman, halving tahun 2024 ya, gue believe sekali lagi bottomnya itu memang di level 16.000, halving 2024 sebelum Bitcoin memulai new bull run lagi gitu. Jadi sebenarnya prediksi dump yang terjadi ini ya, ini tuh sempat gue bahas teman ya, sempat gue bahas di awal Agustus. Kalian bisa tonton di video di tanggal 1 Agustus, ini linknya gue juga bagiin melalui VIP group kan. Selain itu ini juga udah gue prediksi teman ya, dari sekian beberapa hari lalu, dari tanggal 14 Agustus, dari tanggal 11 Agustus, 8 Agustus gitu ya. Di grup ini gue selalu ngasih tahu kemungkinan Bitcoin bakalan koreksi dalam, kalian wajib hati-hati. Jadi kalau misalnya kalian butuh outlook seperti ini ya, so far dari outlook bahkan dari Bitcoin ada di level 31.000 dari beberapa bulan lalu, ini gue udah prediksi bearish juga akan terjadi dan potensi reversal dari bullish ke bearish ya, bearish korektif ya, bukan bear market lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen join grup ini, nggak perlu bayar sama sekali ya. Syaratnya gampang banget, kalian cukup tinggal daftar BingX saja melalui link yang ada di deskripsi. Di BingX kalian bisa klaim bonus sampai 70 juta rupiah plus-plus, di mana di market lain nggak ada yang nawarin bonus-bonus seperti ini. Bonus-bonus ini kalian dapatkan dari mana? Kalau misalnya kalian sering trading. Kalau di market lain kalian sering trading, kalian nggak bakal dapat bonus berupa voucher teman-teman ya. Di sini kalian bisa dapetin bonus berupa voucher USDT, yang voucher tersebut bisa kalian tradingkan lagi dan profitnya bisa dicarikan langsung ke rekening bank kalian gitu. Jadi bener-bener selain dari trading kita dapat rebate tambahan. Kalau di market lain itu nggak ada yang nawarin hal seperti ini ya. Paling kita trading ya pakai duit kita, abis itu ya udah gitu ya. Kita nggak bakalan dapat voucher USDT tambahan gitu. Jadi meskipun hitung-hitung kalian sering trading dan sering loss gitu ya, kalian masih tetap bisa dapat ya USDT cashback balik lah, ibaratnya seperti itu ya. Dan ini cuma disediain di BingX doang. Terus yang kedua yang gue suka ya, jadi jangan cuma kalian karena kalian pengen join grup lalu kalian join BingX. Itu menurut gue sayang banget, karena di BingX di sini ada conservative trader teman ya. Kalian bisa lihat di sini ada performa copy trader dari 6 bulan terakhir. Beda loh ya, sama market lain tuh paling cuma sebulan terakhir. Kalau di BingX sampai 6 bulan terakhir. Jadi kalau misalkan data dari sebulan terakhir, bisa jadi di bulan kedua ketiga itu kita rugi teman-teman. Tetapi so far ini adalah trader-trader bahkan yang dari Binance juga udah kerja sama BingX nih dari segi API-nya, kalian bisa lihat di sini. Jadi trader dari Binance juga terhubung ke BingX juga. Jadi kalian bisa tinggal klik copy aja, nanti otomatis ada posisi terbuka atau tertutup itu nanti sudah dilakukan oleh sistem. Jadi kita benar-benar tinggal depo uang aja lalu kita tinggal copy salah satu trader ini. Ini trader yang benar-benar udah konsisten selama 6 bulan terakhir itu terus mendatangkan profit bagi para usernya. Jadi bagi yang sibuk kerja, bagi yang gak kesempatan trading tetapi kalian pengen dapetin passive income, bisa melalui fitur copy trading di BingX ini. Nah, jadi bener-bener teman-teman ya, gue nggak ngerti atau apa teman, tetapi ini bener-bener terjadi sesuai ekspektasi kita. Ini adalah video di tanggal 1 Agustus, kalian bisa tonton lagi ya. Kalian tinggal ke channel gue aja, lalu kalian tinggal cari video yang ada di tanggal 1 Agustus berjudul Monthly Closing dan Koreksi ABC, Target Bitcoin yang wajib kamu ketahui. Jadi Elliott Correction Wave ABC teman-teman ya, jadi bukannya kita malah setelah 1, 2, 3, 4, 5 rumusnya malah naik ke atas gitu, enggak teman-teman ya, bukan malah setelah 1, 2, 3, 4, 5, oke kita akan breakout menuju ke level 40.000, enggak teman-teman ya. Tetapi setelah 5 wave, apa yang terjadi adalah ABC corrective pattern teman-teman ya. Bahkan dari trading view-nya aja udah ngasih kode teman-teman ya, udah ngasih kita clue bahwa
akan ada terjadi ABC corrective pattern ya. Ya kita nggak bisa bilang ini dengan probabilitas 100% juga ya, tidak ada analisa yang pasti, tidak ada analisa yang benar-benar akurat 100%. Namanya trading juga ya nggak ada yang pasti lah teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian sering ngikutin YouTube gue ya, itu udah bener-bener dari bulan lalu bahwa gue bilang ini saat ini kita membentuk pattern 5 Elliott Wave teman. Jadi pump pertama, correction kedua, pump ketiga, correction keempat, and then last pump teman ya, pump kelima. Setelah 5 wave, apa yang terjadi adalah ABC corrective pattern. B and C teman ya. Jadi C-nya ini sebenarnya masih tanda tanya gitu ya. Cuman yang menurut gua potensial banget gitu buat C ini tuh bisa terjadi. Bukan nggak mungkin ya, nggak ada yang mustahil. Kenapa? Karena di titik C ini ya, kalau misalnya kita ukur dan kalau misalnya kalian udah trader lama teman-teman yang udah sering trading Bitcoin, kalian pasti tahu bahwa rasio Fibonacci 61.8 ini benar-benar adalah golden ratio dan rata-rata Bitcoin akan melakukan big rebound setelah menyentuh 61.8 Fibonacci teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian udah trader dari tahun 2017 lah teman-teman dari zaman gua awal bikin YouTube, kalian pasti tahu setiap kali teman-teman rata-rata, kita nggak bilang 100%, tapi rata-rata ketika Bitcoin menyentuh area koreksi Fibo 618 biasanya dia akan melakukan rebound yang sangat amat keras teman-teman. Jadi ini memang adalah target di midterm-nya teman, dan ini masih mungkin gitu, koreksi ke wave C ini masih mungkin banget buat Bitcoin, dan gua masih believe potentially itu masih sekitar 60% untuk Bitcoin ya, bahwa ya ada probability ini memang bisa menjadi pertanda awal bear market korektif untuk Bitcoin ya, bukan bear market down tetapi bear market korektif, karena kita koreksi untuk nanti ya melakukan akumulasi teman-teman. Periode akumulasi ini namanya ya, BTW bagi yang nggak tahu, periode akumulasi adalah periode di mana kita hanya sideways atau mungkin cenderung koreksi ke bawah teman-teman, cenderung koreksi ke bawah sebelum nanti kita halving di tahun 2024 dan memulai new bull run, new breakout menuju ke level 900 juta sampai 1M untuk Bitcoin. Dan periode akumulasi ini juga sudah terjadi ya, dan bahkan terjadi selama 1 tahun ya. Terjadinya pas kapan? Balik lagi di tahun 2017, ini adalah kasus yang dimana kita mengatakan ini adalah periode akumulasi teman-teman. Jadi ini adalah periode bull market, and then periode bear market di sini. Setelah periode bear market ada yang namanya bear market rally, and then akumulatif pattern teman-teman di sini ya. Di sini akumulasi itu biasanya bisa sampai double bottom, koreksi terparah dikarenakan Covid pada saat itu, sebelum akhirnya di tahun 2020 Bitcoin halving dan memulai new bull run menuju ke level 1M gitu ya untuk BTC ya di tahun 2021-nya. Jadi memang periode akumulasi itu ini teman-teman ya, di mana ya nggak gitu banyak terjadi pergerakan pada market ya. Market cenderung ya koreksi aja, abis itu sideways aja teman-teman ya, cenderung naik tapi ternyata langsung kena fake out teman-teman ya. Itu namanya periode akumulasi, di mana kita ya ranging aja gitu ya, kita ranging di antara resist and then support gitu. Jadi memang itu apa yang gue prediksi udah dari awal Agustus teman-teman ya. Terus gue juga sempat bahas ya, selain daripada ABC korektif tersebut ya bisa jadi kita juga kena support di ini teman-teman ya. Di lingkaran yang hijau kalian lihat yang satu ini adalah MA200 daily untuk Bitcoin, dimana kita clearly udah breakdown daripada MA200 tersebut ya. Ya gue sebenarnya expect sih, kalau yang kemarin sih mungkin kita bakalan retest sedikit dulu lah, ibaratnya retest sedikit, meskipun in the midterm kita tetap bakalan menuju ke level 25.8, tetapi ternyata langsung dalam sehari kita jeblos MA200 daripada Bitcoin tersebut. Nah sekarang kan damnya udah keburu lewat ya, gue juga udah beberapa kali ya ngasih tahu ya, jadi nggak cuma di video tersebut. Nah kalian perhatikan bahwa di sini ada BB band nih, kalian lihat ya, BB band support ya, yang bagian bawah ini adalah support ya. Jadi ketika kita ngehit support rata-rata biasanya kita akan mengalami rebound, sementara ketika kita ngehit bagian atas atau berada di dekat-dekat bagian atas dari Bollinger Band, biasanya ini adalah pertanda resisten ya, serta pertanda reversal untuk Bitcoin terbukti persis di level 31.000. Gue udah ngasih sinyal short ya di VIP group kan, and then gue udah expect bahwa bakalan terjadinya dump hingga menuju BB band support ini teman-teman di daerah bawah tersebut. Mungkin ini gue bisa replay lagi ke kalian, video ini berjudul BB band tersempit selama setahun dan signal yang ingin diberikan oleh Bitcoin, diposting di tanggal 29 Juli. Ya, ketika dia ada di dekat-dekat resist daripada awan bagian atas daripada BB band ini, ya jelas itu adalah potential rejection ya, potensial untuk short pada Bitcoin. Sementara ketika dia mendekati area support daripada BB band ini kalian perhatikan teman-teman, support area di mana? Ini kan pasti di minggu ke depannya ini bakalan jalan lagi gitu ya.
Jadi garisnya ini bakalan adjust terus, dia bakalan ngikut terus dengan harganya Bitcoin gitu ya. Jadi ini bakalan turun ke bawah seperti ini bakalan naik ke atas. Dan potensialnya ini bakalan meet di mana? Ini bakalan meet di demand area yang ada di level 26.000 sampai di level 25.000. Itu adalah target yang kita bahas juga. Oke, mungkin udah cukup teman-teman ya. Jadi ya kalian bisa lihat ya bahwa pada saat level 29.000 itu gue bilang bahwa ya kita nggak beda jauh sama resist di awan bagian atas daripada Bollinger Band ini ya. Kalian lihat ini di garis biru bagian atas ini. Sementara gue ada expect bahwa ketika kita udah menyentuh support ya daripada BB Band ini, ya jangan malah panik short gitu ya. Dikarenakan mungkin kalian menganggap bahwa wah ini daily candle-nya aja udah parah banget gitu ya. Nah kalian bisa lihat ya, satu daily candle dump kemungkinan waduh ini kita udah bakalan langsung ke level 22, 21. Ya bisa jadi teman, bisa jadi. Dan memang itu adalah potensial target untuk midterm kita. Tetapi nggak bisa menutup kemungkinan bahwa bisa jadi akan ada rebound terlebih dahulu pada Bitcoin. Karena apa? Karena dia udah ngehit BB Band bagian support teman ya. Jadi ada potensial untuk kita at least rebound dulu teman. Dan kalau misalkan kalian tahu ya ABC itu kan B-nya itu kan rebound gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomongin balik lagi ke Elliott Wave ya. Jadi setelah adanya 5 wave tadi kan kita udah tahu ya bahwa akan ada terjadinya ABC teman. Dan ABC ini kan nggak mungkin A ini di mana lalu B-nya masa ke bawah lagi kan enggak ya. B-nya itu adalah rebound teman ya. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba direct dump ke level 21 teman, meskipun menurut gue itu agak unlikely teman ya. Tiba-tiba ya langsung ke level 22 nih ya, 22.000 ya ini bisa dibilang malah ini jadi A-nya gitu, baru A-nya gitu, baru B, and then entah mungkin C-nya ke level 20.000 seperti itu ya. Tetapi ya kalau menurut gue sih ya, karena kita ada di daerah demand yang benar-benar kuat, yaitu di level 25.000 ya, dimana 25.000 ini adalah previous big resist untuk Bitcoin balik lagi dari tahun lalu, level 25.000 kena reject, habis itu 25.000 kena reject awal tahun, ini juga kena reject. Dan turns out saat ini berubah menjadi support yang kuat teman ya. Dimana ya ketika kita ngehit ini harusnya kita bakalan rebound terlebih dahulu ya. Dan rebound ini bisa dikatakan menjadi B-nya dari ABC corrective pattern ya. Serta B-nya ini itu bisa mencapai level 29.000 lagi untuk Bitcoin ya. Jadi potensial rebound dia ya adalah dari sebelum dia mengalami drop besar-besaran. Nah, jadi kurang lebih seperti itu aja sih teman ya. Itu adalah menurut pandangan pribadi gue sendiri gitu ya. Jadi pastinya kalau misalkan udah balik lagi ke level 30.000, ini ada potential invalidation teman-teman karena ini kita udah breakout lagi gitu, balik ke atas area supply 1. Ini adalah area supply yang benar-benar kuat banget ya. Tiap kali kita menyentuh area supply 1, kita selalu kena reject. Jadi sampai sebelum kita berhasil breakout di atas area supply 1 ini ya. Kalau dari sini kita tiba-tiba bisa balik lagi ke level 31.000 ya, bisa balik lagi ke atas, itu menurut gue benar-benar bullish banget dan bisa jadi Bitcoin next-nya menuju ke level 35 sampai 40. Nah, tapi selama sebelum itu terjadi kita tidak breakout di atas area supply 1 ini, maka jangan terlalu berharap untuk ngelong terlebih dahulu. Untuk ngelong bisa gitu ya. Untuk ngelong bisa karena ada potensial rebound untuk Bitcoin, tetapi ya targetnya ya paling sampai ke level 28 atau ke level 29 aja. Jadi bukan tiba-tiba dari sini kita langsung pengen ngelong balik ke level 40.000, 35.000 ya enggak teman-teman ya. Jangan sampai itu mah namanya trading berharap gitu ya. Tidak ada konfirmasi menembus area supply 1, tiba-tiba kita udah berharap Bitcoin mau ke level 35 sampai 40 ya. Kan kita trading dengan confirmation. Market reaction yang terjadi apa ya baru kita open posisi teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu aja ya, supaya ya semua dari kita tuh bisa jadi smart trader. Jadi jangan gambling bahwa tidak ada konfirmasi apa-apa, tapi kalian langsung buru-buru ngebet entah short maupun long. Mending tunggu konfirmasi dulu, teman. Paling itu aja, teman, dari gue. Semoga video kali ini bisa membantu, dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.